S340. Yulia memandangi Alfian yang tergolek nyenyak di atas sofa. Kasihan sekali nasib anak itu. Dia tidak akan pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Yulia bingung hendak kemana dia pulang. Jika pulang ke rumah orang tuanya, sudah pasti akan menjadi beban pikiran ayahnya yang sakit keras. Ibunya? Ibunya pasti akan marah besar. Pernikahan Wiratama dan Yulia memang terjadi karena bangun kala itu. Ayah Yulia sakit hingga kini diakibatkan dari kebakaran. Dia melindungi Opa Tama, merelakan tubuhnya sebagai pemadam kebakaran tertimpa bangunan runtuh demi melindungi Opa Tama. Itulah sebabnya Yulia merupakan kesayangan Opa Tama yang berada di Swiss. Tanpa tahu sepak terjang Yulia sebenarnya seperti apa. "Aku harus kemana?" bisik Yulia pilu. Ophelia muncul dan duduk di seberang sofa Alfian yang sedang tertidur. "Kasihan sekali dirimu, Yulia," cibir Ophelia. Yulia tidak tahu harus kemana. Akhirnya dia menelpon Dyah Pitaloka, sahabatnya. Jam 11 malam lewat 30 menit Yulia tiba di rumah Dyah Pitaloka. Dirinya disambut dengan ramah oleh Dyah dan Ustaz Ridwan. "Ustaz, aku minta maaf sudah merepotkan malam-malam," ucap Yulia dengan penampilan kusut masai. Ustaz Ridwan merasa iba. Terlepas dari sepak terjangnya yang memalukan, kondisi Yulia saat ini sedang membutuhkan bantuan. "Ya sudah, menginap dulu untuk sementara di sini. Ayo, sini, biar aku tidurkan Alfian di kamar tamu." Dia senang karena suaminya berkenan menerima Yulia di rumahnya. Kedua suami istri yang belum dikaruniai anak itu tidak banyak bertanya. Mereka hanya meminta Yulia membersihkan diri lalu tidur. Biar esok hari Yulia bercerita jika memang ingin bercerita. Satu yang pasti yang mereka tahu, Yulia dicampakkan oleh suami dan selingkuhannya dalam waktu bersamaan. "Abi, terima kasih Abi sudah menerima Yulia malam ini. Sahabatmu sedang butuh bantuan. Kasihan dia mau kemana, bukan? Sudah Umi tidur lagi saja, istirahat. Besok kan harus syuting lagi dengan ayah kandung Alfian. Brengsek banget sih, friends. Dia hanya menjadikan sahabatku alat untuk balas dendam," maki dia. "Esti, tidak boleh mengumpat," kau tegur Ustaz Ridwan lembut. "Abi salut Umi punya sahabat dan rekan kerja yang menyimpang, tapi Umi tetap tidak ikut terjerumus mengikuti jejak keduanya." Abi, Umi tuh sering menasihati Yulia, tapi ya gitu lagi. Di luar sifatnya yang sering berselingkuh, Yulia baik, Bi, dia sangat setia kawan. Ya sudah, tak apa-apa. Ayo, kita tidur. Besok minta Mbak Hasni untuk memasak makanan yang disukai anak-anak. Kasihan anak sekecil itu tidak tahu apa-apa." "Iya, Bi." Dia memeluk suaminya lalu memejam. Sementara itu Ustaz Ridwan memperhatikan wajah cantik istrinya. Dulu, dia adalah artis terkenal yang kerap mengumbar keseksian tubuhnya. Dia bersyukur dia totalitas berubah cara berbicara dan juga penampilan dirinya sejak menikah. Rangga diam-diam bersembunyi di balik dinding yang tidak terlihat oleh siapapun. Hari ini Wiratama datang berkunjung ke rumah Shan. Pasti akan ada kabar terbaru mengenai keluarganya. Remaja tampan anak mutiara itu diam dengan tenang mendengarkan obrolan Wiratama dan Shan serta Lani. Dia akhirnya tahu jika Rama sudah menceraikan Yulia dan membuat istri serta anaknya itu angkat kaki dari rumah. Selanjutnya rencana Wiratama adalah mencari bukti kejahatan istri pertama ayahnya yang terlibat dengan kecelakaan mobil dirinya bersama Mutiara. Rangga menghela napas dalam. Keluarga kandungnya begitu rumit, jahat serta suram. Akankah pada akhirnya dia bisa masuk ke keluarga Tanjung Kusuma, sementara dia sudah sangat terbiasa dengan kehangatan keluarga Dharma Wangsa? Angin malam semakin kencang. Lani pun diminta masuk kamar oleh Shan, sementara dirinya masih mengobrol bersama Wiratama. Pembicaraan Tama dan Shan sudah melebar ke ranah lain. Rangga pun memutuskan untuk kembali masuk kamar. Namun tengah malam saat Wiratama sudah pulang dan Shan sudah terlelap sembari memeluk istri tercinta, Suzana masuk ruang kerja Shan. Dia tidak bisa tidur karena sudah beberapa hari merasa gelisah. Entah gelisah karena apa.
Dimitri pikir Suzana hamil lagi, tapi setelah diperiksa, Suzana tidak mengandung. Di ruang kerja, Suzana hanya melamun sembari mengetuk-ngetukkan jari ke atas meja. Tiba-tiba Suzana melirik rak buku yang di baliknya tersembunyi ruang CCTV. Sudah lama sekali dirinya atau Sean tidak masuk ke sana. Kondisi rumah memang aman, sentosa saja di ruang rahasia sedikit terlupakan. Suzana bangkit, dia melangkah mendekati salah satu rak buku lalu menekan tombol tersembunyi. Suzana masuk ruang rahasia. Dia duduk menopang dagu melihat rekaman CCTV. Karena tidak ada yang aneh dan semua aman-aman saja, Suzana hendak kembali keluar, tapi saat dia berdiri tanpa sengaja Suzana melihat Rangga ada di taman, mengendap-endap di balik tembok. Apa itu? Den Rangga? Sedang apa mindik-mindik seperti itu? Gumam Suzana membesarkan layar. Sepertinya dia sedang menguping pembicaraan Tuan Tama dan Tuan Sean. Ada apa ini? Suzana seketika menegang, dia mencium sesuatu yang mencurigakan. Suzana mengingat kedatangan Wiratama sebelum malam ini. Dia masih ingat itu sekitar 2 minggu yang lalu. Gesit Suzana mengetikkan tanggal dan waktu kunjungan Tama ke rumah Sean. Matanya liar melihat beberapa layar monitor dengan seksama. Lagi, di sana ada sosok Rangga yang ternyata sedang mengendap-endap di tempat yang sama. Tama dan Sean memang kerap mengobrol di taman samping rumah atau di gazebo. Jarang sekali kedua lelaki itu mengobrol di dalam rumah. Loh, benar! Den Rangga sepertinya selalu menguping pembicaraan Tuan Tama dan Tuan Sean. Suzana keluar dengan langkah cepat menuju pos satpam. Pak Purgandi, saya minta catatan kunjungan tamu sebentar. Pinta Suzana pada Purgandi yang sedang menonton acara bola di televisi. Satpam rumah Sean memang memiliki catatan daftar siapa saja tamu yang berkunjung. Bukan hanya tamu, bahkan anggota keluarga sendiri pun tidak luput dari pencatatan buku kunjungan, lengkap dengan jam serta tanggalnya. Purgandi memberikan buku besar dan panjang yang dimaksud Suzana. Suzana kembali ke rumah dengan langkah cepat, sementara Purgandi dan 2 rekan lainnya kembali fokus menonton acara pertandingan bola di televisi. Di ruang rahasia, Suzana mencari nama Wiratama di kunjungan buku tamu. Lalu menelusurinya dengan rekaman CCTV. Benar, berkali-kali Rangga diam-diam menguping pembicaraan Sean dan Wiratama. Oh, ya Tuhan, pembicaraan Tuan Tama dan Tuan Sean adalah rahasia. Mereka kerap membicarakan Rangga dan juga keluarga Tuan Tama. Suzana menyimpan semua gerak-gerak Rangga dalam satu file. Namun Suzana sungguh terkejut. Dia kembali melihat Rangga diam-diam pergi ke areal pemakaman. Hanya 2 kali Suzana menangkap rekaman tersebut. Kecurigaannya semakin meronta. Ingin cepat pagi saja dan melaporkan temuannya pada Sean dan Lani. Keesokan paginya, Suzana mendesak Sean dan Lanita untuk segera ke ruang kerja sebelum sarapan dimulai. Ada apa, Sus? Kau tampak cemas dan terburu-buru sekali? Tanya Sean. Suzana menjelaskan apa yang dia lakukan semalam lalu menyodorkan tablet. Sean memutar video gabungan rekaman kunjungan Wiratama dan gelagat Rangga yang mencurigakan. Oh, ya Tuhan! Lani memekik tertahan. Apa ini artinya Rangga sudah mengetahui siapa dirinya, sayang? Lani mencengkeram lengan Sean kuat. Tunggu, benar sepertinya Rangga sudah tahu. Dia tidak mungkin mengendap-endap kecuali dia memang menguping pembicaraan kita dengan Tama. Sahut Sean. Oh, dia juga mengendap-endap ke areal makam. Apa dia mengunjungi makam Mutiara? Wajah Lani memucat. Sean meletakkan tablet di atas meja. Tenang, sayang. Tenanglah. Jika memang Rangga sudah mengetahui identitas dirinya dan dia tetap bersikap biasa saja, pasti dia punya alasan kuat. Coba ingat-ingat, tidak ada yang mencurigakan dari sikap Rangga pada Tama. Semua berjalan wajar dan normal. Justru Dora yang sangat lengket dengan Wiratama, bukan? Lani mengangguk membenarkan ucapan Sean. Untuk sementara kita akan tetap bersikap biasa saja, sama seperti dirinya. Aku akan menghubungi Wiratama jika Rangga dipastikan sudah tahu identitas dirinya. Sayang,
tenangkan dirimu. Wiratama bilang, dia tidak akan begitu saja mengambil Rangga dari kita. Dia punya rencana untuk tetap menyatukan keluarga kita meski sampai saat ini Tama belum juga menceritakan apa rencananya. Jangan terlalu dipikirkan, ingat anak kita. Dia lelaki, sayang. Aku sangat menantikan anak lelaki yang lahir dari rahimu. Ucap Shan berusaha menenangkan Lanita. Lani hanya mengangguk patuh. Saat ini bukan ketakutan kehilangan Rangga yang ada di pikiran Lani, melainkan perasaan Rangga yang harus menahan semua sendirian. Pagi itu Alfian bangun dan sarapan dalam diam. Tapi dia terus saja melihat ke arah Ustaz Ridwan. Makan yang banyak ya, anak ganteng. Ustaz Ridwan mengelus kepala Alfian yang sedang disuapi oleh Dyah Pitaloka. Alfian berada di tengah-tengah Ustaz Ridwan dan Dyah Pitaloka, sementara Yulia duduk di hadapan mereka dengan tatapan iba pada Alfian. Tinggallah beberapa hari di sini, suamiku sudah memberi izin. Ucap Dyah pada Yulia. Terima kasih. Sahut Yulia pelan. Tentu saja dia tidak mengharapkan akan tinggal selamanya di rumah sahabatnya itu. Sarapan pun usai, Dyah Pitaloka berangkat syuting jam 9 pagi, sementara Ustaz Ridwan harus buru-buru ke pesantren Sanggraloka sebentar lalu setelah itu mengurusi bisnis travelnya. Umi pulang syuting jam berapa hari ini? Malam lagi. Nanti biar Abi jemput. Kemungkinan jam 5 sore, Bi. Baiklah, Abi berangkat dulu. Ustaz Ridwan menyodorkan tangan pada Dyah lalu mengecup kening istrinya itu. Namun saat Ustaz Ridwan hendak melangkah membuka pintu mobil, ada sesuatu yang menarik ujung baju takwanya. Papa! Panggil Alfian lirih. Dia tengadah menatap wajah Ustaz Ridwan yang terperangah. Papa jangan pergi! Ustaz Ridwan dan Dyah saling berpandangan. Ustaz Ridwan menunduk lalu menggendong Alfian. Alfian seketika memeluk leher Ustaz Ridwan dan menjatuhkan kepalanya di bahu lelaki berparas tampan dan menenangkan itu. Papa jangan pergi. Lirih suara Alfian. Dyah Pitaloka menelan ludah kering. Dia tampak iba melihat wajah sendu Alfian. Alfian merindukan Wiratama, Bi. Bisik Dyah. Ustaz Ridwan menepuk-nepuk pelan punggung Alfian. Dia merasakan betapa eratnya tangan mungil Alfian melingkar di lehernya, sementara itu Yulia hanya menatap nanar pemandangan di depan teras dari balik tirai jendela ruang tamu. Kasihan, Bi. Bisik Dyah lagi. Ustaz Ridwan meraih ponsel di saku celananya. Dia menelpon Ibu Umaya di pesantren dan mengabarkan dirinya tidak bisa datang hari ini. Abi mau ajak jalan-jalan Alfian ke minimarket. Aku ikut, Bi. Sebentar aku bilang Yulia dulu. Dia masuk ke rumah dan terkejut melihat Yulia sedang menangis. Yulia melangkah cepat ke depan. Nak, sama Mama, yuk. Yulia merentangkan tangan pada Alfian. Alfian menggeleng. Fian mau sama Papa. Yulia merasa tak enak dengan ucapan Alfian. Ustaz, maafkan anak saya. Saya sama dia mau ajak Alfian ke minimarket terdekat. Tenang saja. Ustaz Ridwan tersenyum sembari membuka pintu mobil dan masuk bersama Alfian. Anak ganteng, kamu duduk dulu sebentar, ya? Papa mau nyalain mobil. Papa? Barusan apa yang dibilang Ustaz Ridwan pada anaknya? Papa? Yulia terkejut. Ustaz. Yulia gugup dan salah tingkah. Tak apa-apa menyenangkan anakmu. Dia memanggilku Papa, mungkin Alfian merindukan Wiratama. Jadi tak ada salahnya aku menyebut diriku Papa demi kenyamanannya. Umi, tak apa-apa, kan? Ustaz Ridwan melirik istri tercintanya. Dia mengangguk lalu mengelus bahu Yulia. Tak apa-apa, Yau. Kasihan Alfian.
Aku sama suamiku pergi dulu, ya? Atau kamu mau ikut? Tawar dia. Yulia menggeleng cepat. Dia pasti akan merasa canggung pergi bertiga dan Alfian terus saja menempel pada suami dia dengan panggilan papa. Yulia melambai saat mobil Ustaz Ridwan melaju dengan Alfian berada di pangkuan dia. Alfian pun melambai pada Yulia dengan senyum riang. Hati Yulia terasa diremas-remas sembilu. Pedih melihat Alfian menganggap Ustaz Ridwan sebagai wiratama. Sementara itu di mobil, dia memeluk dan menciumi Alfian. Kita beli ciki dan es krim, kamu suka? Suka, ah! Alfian bersorak. Dia lalu menoleh pada Ustaz Ridwan. Papa beli es krim buat Al? Iya, nak. Ustaz Ridwan tersenyum seraya membelai kepala Alfian. Dia melihat kehilangan di mata anak itu. Rasa iba menelikung hati Ustaz Ridwan. Apa Umi tahu kedekatan Wiratama dengan Alfian? Ucapnya pelan. Yulia sering pamer jika dulu Wiratama sangat dekat dengan Alfian meski Tama sudah sangat-sangat tak peduli dengan Yulia. Jawab dia. Tapi lalu Yulia cerita jika Wiratama berubah. Dia menjadi dingin dan juga tak peduli lagi pada anak ini, Bi. Pelan suara dia. Pantas saja anak ini merasa kehilangan. Sahut Ustaz Ridwan tak kalah pelan. Dia senang sekali pergi dengan kita, Bi. Cetus dia. Apa hari ini kita jalan-jalan saja ke mall bawa Alfian? Syuting Umi bagaimana? Coba aku telepon sutradara dulu. Lagian sinetron Umi belum tayang di TV, jadi syuting agak santai. Ya cobalah Umi minta izin hari ini, kita ajak Alfian bermain di taman bermain. Sahut Ustaz Ridwan setuju dengan usul istrinya. Perusahaan keluarga Dharma Wangsa. Rangga sudah tahu identitasnya. Bagaimana bisa? Seru Wiratama di depan Lani dan Sean. Lanita pagi itu ikut Sean ke kantor karena diminta Sean untuk sama-sama menemui Wiratama. Sean dan Lani menceritakan secara detail tentang temuan Suzana malam itu. Bahkan suami istri yang tampak sangat serasi itu menunjukkan kumpulan video rekaman Rangga yang kerap mengendap-endap mencuri dengar pembicaraan Sean dan Wiratama. Wiratama ternganga. Dia kehilangan kata-kata beberapa saat. Ya Tuhan, anakku ternyata sudah mengetahui jika aku adalah ayahnya. Bagaimana ini? Wiratama berkata lirih dan bingung. Mungkin memang sudah waktunya kita harus membeberkan identitas Rangga yang sebenarnya. Ucap Sean. Lani spontan meremat ujung jas Sean. Wiratama mengusap wajah dan menyugar rambutnya. Dia melihat Lani. Betapa kekhawatiran begitu kentara di wajah Lani. Wiratama tahu dengan pasti jika Sean dan Lani sangat menyayangi Rangga, terlebih lagi dengan Lani. Dan dia tahu betapa Lani selalu tampak cemas akan hari di mana identitas Rangga harus terkuak. Wiratama menarik napas dalam. Jeng Lani, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan rencana andai identitas Rangga memang sudah waktunya terkuak. Ucap Wiratama. Rencana apa? Lani semakin merapatkan duduknya dengan Sean. Sean merengkuh bahu istrinya itu dengan lembut. Entah apa kalian akan setuju atau tidak dengan rencanaku. Tapi ini adalah jalan dan harapanku untuk Rangga. Kalian sangat menyayangi Rangga dan Rangga benar-benar tampak bahagia berada dalam pelukan dan perawatan kalian. Aku pun tidak tega untuk merenggut kebahagiaan kalian. Jeda sesaat. Aku berencana menjodohkan Rangga dengan Isadora. Hening. 3 menit masih hening. Perjodohan? Lanita mencairkan keheningan dengan desisannya. Ya, bagaimana? Apa kalian setuju? Tanya Wiratama. Lani dan Sean saling bertukar pandangan. Tapi Rangga sudah menganggap dan menyayangi Isadora seperti adiknya sendiri. Sanggah Lani. Wiratama kembali menarik napas dalam. Satu hari, oh sebentar, mungkin ini jawaban keherananku. Rangga sudah mengetahui asal-usulnya, karena satu hari aku pernah beberapa kali memergoki Rangga diam-diam memandangi Dora dengan tatapan yang berbeda. Sean dan Lani saling mengerutkan kening.
Berbeda bagaimana maksudnya? Tanya Sean dan Lani bersamaan. Daniel atau teman lelaki Dora yang sering main ke rumah selalu mendapat tatapan tidak suka dari Rangga. Tapi tentu saja tatapan tidak sukanya hanya diam-diam dilakukannya. Di depan Dora dan teman lelakinya, Rangga bersikap ramah. Tapi diam-diam aku menemukan ekspresi aneh dari tatapan Rangga pada mereka. Seperti tatapan tidak suka, atau mungkin lebih tepat dikatakan tatapan cemburu. Tapi Dora masih kecil, mana mungkin Rangga. Dora adalah remaja cantik dengan postur tubuh sempurna, rambut indah dan ikal bergelombang. Sungguh wajahnya adalah perpaduan kalian. Ada tatap kagum yang sering kali kulihat dari mata Rangga saat diam-diam melihat Dora. Jelas Wiratama lagi. Tapi Rangga saat ini dekat dengan Janes, teman perempuannya lain sekolah. Mereka sering pergi berdua. Sanggah Lani lagi. Wiratama menggeleng. Berbeda, sungguh berbeda. Tatapan Rangga untuk Sisi, Janes atau Laura atau siapa itu masih banyak lagi, itu berbeda, Jeng Lani. Percayalah. Aku sempat heran melihat tatapan Rangga pada Dora. Kupikir, diam-diam Rangga menyukai Dora lebih dari sekedar seorang adik. Lani menelan ludah berkali-kali. Dirinya dan Sean terkesima dengan penuturan Wiratama mengenai perasaan Rangga pada Dora. S342. Setelah mendengar rencana Wiratama, tiba di rumah dia terus saja kepikiran. Bagaimana bisa Wiratama berpikir seperti itu dan apa benar Rangga punya perasaan lebih pada Dora? Tapi Dora itu masih kelas 1 SMP. Sayang! Panggil Sean sembari mengganti kostum dengan piyama ungu kesukaannya. Lanita diam saja merenungi ucapan Wiratama di atas tempat tidur. Pasti kamu sedang memikirkan ucapan Wiratama, ya? Sean mengusap kepala Lani. Lani lalu tersadar. Apa benar Rangga menganggap Dora lebih dari sekedar seorang adik? Tanya Lani. Sean mengedikkan bahu lalu menghempaskan tubuhnya di kasur seraya membelai perut Lani. Halo, jagoan papa. Jagoan, janin anak kita belum diketahui jenis kelaminnya, lo. Lani protes. Felingku anak kedua kita pasti laki-laki. Kekeh Sean. Lani tersenyum. Dia juga berharap anak keduanya laki-laki. Sayang, kapan ya waktu yang tepat untuk mempertemukan Rangga dan Wiratama lalu menjelaskan identitas keduanya? Tanya Sean. Kita bicarakan hal ini sambil liburan saja, 2 atau 3 hari. Bukan menjelaskan pada Rangga saja, tapi juga Sisi dan Dora. Ya, memang sudah waktunya semua terungkap. Tapi mengenai rencana Wiratama, aku kok setuju, ya? Meski... Ucapan Lanita terhenti. Meski apa, sayang? Aku merasa kalau Sisi ada hati pada Rangga. Sahut Lani pelan. Sean terkejut. Kau serius? Lani mengangguk. Kenapa bisa kamu berpikir Sisi ada hati pada Rangga? Mungkin Rangga pintar menyembunyikan perasaannya. Tapi Sisi kerap menunjukkan rasa cemburu pada setiap teman gadis Rangga yang datang ke rumah. Hanya felingku saja, sih. Kenapa kamu dan Wiratama seolah-olah jadi cenayang dengan perasaan anak-anak? Bukan cenayang, tapi PK. Ralat Lani. Oke, maaf. Aku memang tidak PK karena terlalu sibuk. Ucap Sean pelan. Tak apa-apa. Sehatlah selalu. Meski kurang PK tapi perhatian dan kasih sayang pada anakmu tetap penuh kau berikan. Lanita merebahkan tubuhnya yang awalnya hanya duduk bersender pada kepala tempat tidur. Aku tak mau hubungan manis anak-anak kita terpecah hanya karena saling memendam perasaan. Terawang Sean. Tapi Sisi sepertinya sudah mulai membuka hati untuk Guntur. Setiap Guntur ke sini, pasti mereka berdua pergi. Guntur itu sejak kecil sudah menyukai Sisi. Semoga saja Sisi benar-benar bisa mengalihkan perasaannya dari Rangga pada Guntur. Ucap Lani. Sean mengusap wajahnya. Kenapa Rangga harus dijodohkan dengan Dora? Aku setuju. Pokoknya aku setuju. Dengan begitu Rangga tetap jadi anakku. Boleh nggak sih aku sekali-sekali egois setelah aku sering mengalah dalam banyak hal?
Tandas Lani. Sean paham, Lani sangat menyayangi Rangga. Saat ini istrinya sedang hamil jadi perasaannya menjadi semakin sensitif. Ya, aku setuju saja asalkan tak ada perpecahan di antara anak-anak kita. Tapi bersikaplah biasa saja. Jangan menggiring Rangga dan Dora untuk lebih mengembangkan perasaan mereka. Biarkan berjalan dengan alami dan semestinya. Dan ingat, kamu boleh egois, tapi Wiratama sudah mengalah selama bertahun-tahun dengan Rangga, menahan diri untuk tidak memanggil dan memeluk Rangga sebagai anaknya. Lani terdiam. Dia merasakan betul kesepian Wiratama. Kehilangan wanita yang sangat dia cintai sekaligus dan harus berpura-pura menganggap Rangga bukan anaknya. Belum lagi masalah keluarganya yang berhati culas dan licik. Ya, aku kasihan dengan Wiratama. Sayang, kamu tak ada kenalan wanita single untuk dikenalkan dengan Wiratama? Tanya Lani. Hal itu sudah sering terlintas di pikiranku, tapi melihat Wira tidak pernah absen mengunjungi makam Mutiara tiap kali ke sini, aku tidak berani. Cintanya untuk ibu kandung Rangga sungguh teramat besar. Seperti aku yang sangat mencintaimu. Sean mengecup pipi Lani. Lani tak tersipu. Aku sudah tua. Rajuknya. Tua dari mana? Segar dan cantik begini, kok? Tangan Sean melingkar di perut Lani. Tapi tetap saja aku pasti menua. Memang hanya kamu saja yang menua? Aku pun akan menua, sayang. Aku harap kita menua bersama. Tapi aku kasihan sama papa. Setelah Lani mengalihkan pembicaraan. Kenapa jadi ke papa? Papamu lo masih saja sendiri. Papa kan cinta mati sama mamaku, sayang. Ya, tapi kasihan, papa harus menua sendirian. Tak ada pendamping. Kamu gak kasihan sama papa? Sean terdiam. Dirinya dan Aji Saka sama-sama sibuk mengurus kerajaan bisnisnya. Andai dirinya masih egois tak ingin Aji Saka berkhianat dari Sherindita, betapa malangnya Aji Saka. Hidup menua dan meratapi Sherindita dalam sunyi. Tidak adakah yang mendekati papa? Banyak. Sahut Sean. Tapi semua mundur teratur. Papa terlampau dingin pada perempuan. Jawab Sean. Bagaimana kabar Tante F di penjara, ya? Sudah lama aku, Sharon dan Saskia tak lagi mengunjunginya di penjara. Terawang Lanita. Entah itu apa Saskia masih membencinya? Tante Eve masih saja jumawa, tidak pernah sadar sudah menghilangkan nyawa orang. Jangan kebanyakan memikirkan hal lain. Ingat kandunganmu. Aku saja menahan diri untuk tidak menjenguk jagoanku. Sean membelai wajah Lanita yang pipinya tampak lebih berisi kini. Aku kok lapar, ya? Ucap Lani. Mau makan apa? Kita keluar, yuk. Ingin makan makanan pinggir jalan. Ini tengah malam, sayang. Pantangan wanita hamil keluar malam-malam. Kamu saja yang belikan. Jangan beli di restoran. Bosan. Mau makanan pinggir jalan. Apa saja dagangan yang kamu temui di pinggir jalan kamu beli, ya? Sean gesit bangkit dari tempat tidur. Ini sudah jam 1 malam, dan dia masih belum tidur setelah tiba dari kantor jam 10 malam. Tapi jangan, deh. Kamu capek. Besok harus berangkat pagi-pagi. Nggak apa-apa. Nggak ada jadwal meeting pagi. Kalau masih ngantuk aku bisa tidur lagi selepas subuh. Tunggu, ya. Aku belikan makanan dulu. Duh, aku bangunkan Jauh Hari dulu. Sean menelepon Jauh Hari. Maka lelaki yang semakin tampan di usia matangnya itu melesat keluar rumah bersama Jauh Hari, mencari jajanan malam pinggir jalan sesuai pesanan ibu hamil tercintanya. Pagi itu Alfian sarapan disuapi oleh Ustaz Ridwan. Sejak Alfian bermain bersama pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak itu, Alfian bahkan ingin tidur bersama Ustaz Ridwan dan dia. Tentu saja Yulia semakin merasa tidak enak. Tapi dia segera menepisnya, lagi pula suaminya tidak merasa keberatan sama sekali. Yal, hari ini aku libur syuting. Rencana mau ikut suamiku ke pesantren Sanggraloka. Kamu ikut? Yuk.
Ajak dia. Yulia mengangguk. Pesantren itu tadinya sebuah panti asuhan milik keluarga Dharma Wangsa. Tapi diubah fungsi menjadi pesantren yang kini semakin banyak anak-anak yang mondok di sana. Selain anak-anak kurang mampu, banyak anak-anak orang berada yang mondok di sana. Untuk anak-anak kurang mampu dan yatim piatu, semua tetap gratis dan menjadi tanggungan pihak pemilik pesantren. Keluarga Dharma Wangsa? Yulia mengernyit. Iya, kamu tahu, kan? Pemilik banyak apartemen dan gedung-gedung tinggi di Jakarta ini, hotel juga resort dan bisnis properti lainnya. Bukan hanya di Jakarta melainkan di banyak daerah bahkan mancanegara. Yulia mengangguk. Dia sering membaca tentang keluarga Dharma Wangsa di majalah bisnis milik Wiratama. Singkat cerita, Yulia ikut serta mengunjungi pesantren Sangraloka. Untuk sesaat tubuhnya membeku mendengar begitu banyak anak-anak yang melafalkan ayat suci Al-Quran. Hati dan pikiran Yulia mendadak sejuk dan nyaman. Jiwa Yulia yang tandus dan kerontang terasa sejuk diperciki suara lantunan anak-anak pesantren yang sedang murajaah. Dia! Panggil Yulia yang kala itu mengenakan jilbab dan gamis milik dia. Kenapa? Apa orang dewasa boleh tinggal di sini? Tanya Yulia. Maksudnya? Orang dewasa yang ikut pesantren di sini? Tidak ada. Semuanya anak-anak usia SD sampai SMP. Kenapa memangnya? Apa aku boleh tinggal di sini? Kenapa rasanya tenang sekali mendengar berisiknya anak-anak itu membaca Al-Quran? Yulia memandangi anak-anak dari jendela kamar masing-masing. Masya Allah, Yulia, apa benar yang kamu katakan? Seru dia tampak senang. Rasanya aku ingin mencuci semua dosa-dosaku di tempat ini. Apakah masih ada lautan maaf untukku menebus dosa? Lirih suara Yulia. Dia memeluk Yulia, sahabatnya itu kini tampak pasrah dan sungguh-sungguh. Tapi, apa boleh ada anak sekecil Alfian di sini? Tentunya harus membayar untuk tinggal di sini, ya? Oh, apakah ada lowongan pekerjaan di sini? Aku bisa bantu-bantu jadi pengurus pesantren untuk biaya hidupku di sini. Aku bersedia. Dia. Oh, ya Tuhan, inilah yang dinamakan hidayah. Datangnya selalu tiba-tiba dan tak terduga. Aku senang sekali mendengarnya. Apa kau sungguh-sungguh? Tapi anakmu sudah terlanjur menempel dengan suamiku. Sekarang saja dia entah kemana ikut suamiku memberikan kajian di masjid sana. Apa aku boleh menitipkan anakku padamu? Yulia menatap dia seksama. Bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Semalam Ustaz Ridwan mengutarakan maksud hatinya untuk mengurus dan merawat Alfian sebagai anaknya. S343. Dora sedang berada di teras